Rasanya nggak banyak pabrikan motor yang begitu datang ke Indonesia langsung menghadirkan line up motor yang rata-rata motor adventure. Ya, ini adalah Morbidelli. Dan sekarang mereka hadir lumayan komplit line up-nya. Kita pernah bahas yang paling gede waktu itu ya Morbidelli T1002 VX. Dan sekarang ada Morbidelli T502X ini. Buat yang kecilnya, Anda juga bisa pilih T252 dan T250. Jadi mereka komplit banget, yang ada 250 cc 1 silinder, 250 cc 2 silinder, ini 500 cc 2 silinder, dan juga ada yang 1000 cc V-twin. Jadi kita akan bahas yang ini nih, middleweight-nya, yang kelas menengah. Dia dijual di Indonesia dengan harga 169 jutaan, dan kita akan rasakan bagaimana kalau motor ini dipakai riding. Nggak cuma di Jakarta, kita pakai ya riding tipis-tipis ke arah puncak ya. Gimana rasanya? Yuk ikut saya. Ya teman-teman, harus diakui ya, 502 ini benar-benar bisa membius penampilannya ya. Saya berapa kali pakai motor ini, ada beberapa orang nanya juga, ini motor apa sih gitu ya. Karena memang belum banyak yang jalan dipakai di jalanan, tapi lumayan menarik perhatian orang. Terutama bagian depannya ini menurut saya sih ya out of the box ya. Jadi kalau Anda perhatikan di depannya ini, rally tower modelnya, jadi speedometernya udah bukan yang mendatar lagi, tapi dia bener-bener ya kayak rally tower gitu loh, yang lempeng ke atas, terus bodinya juga besar, gambot, kelihatan banget ini sebuah motor besar. Dan di depan lampunya sama desain body-bodinya ini memang out of the box banget ya, jadi lampunya kelihatan hanya 2 di depan. Jadi ini biled ya, jadi lampunya itu benar-benar ada low beam, ada high beam, terus ada DRL di atasnya sini. Ya desainnya memang out of the box, nggak seperti motor-motor lain yang rata-rata lampunya satu gede gitu ya. Tapi ini kelihatan lampunya, ya desainnya berani lah ya. Dia juga sudah punya windshield di depan, dan windshieldnya ini adjustable sebenarnya. Agak berat sih ya, tapi bisa dinaik turunin, dan naik turunnya lumayan. Mungkin sekitar 5 cm naik turun. Ini adalah posisi paling tingginya. Dan bisa di-adjust walaupun harus turun ya, nggak bisa pakai tombol, bukan elektronik. Agak berat. Agak ngeri, ntar aja deh turuninnya lagi. Tapi bisa naik turunin, Anda harus berhenti dulu, naik turunin. Dan kelihatan di sini materialnya juga untuk bracket dari rally tower ini kelihatan bagus gitu ya. Memang kelihatan ada ciri khasnya dan cukup berkelas. Sebenarnya itu ada dudukan plat nomor di sini, jadi plat nomornya ada di depan sini. Tetapi kemarin kayaknya ada kesalahan sehingga dia sedikit retak, jadi kita copot daripada geter-geter dan malah copot di jalan. Mohon maaf ya. Jadi harusnya di Morbidelli Indonesia itu mereka memasangkan plat nomor di depan sini. Tapi it's okay, fine. Dan kelihatan motornya memang gagah sekali. Dia punya shock breaker teleskopik di depan, terus dia punya peleknya jari-jari, jadi benar-benar sudah adventure banget. Di depan juga dia sudah pakai disc brake sepasang ya, double disc brake. Dan kalau kita lihat di sini kalipernya jejuan dipasang dengan cara radial. Lalu di belakang juga kelihatan peleknya juga pakai jari-jari. Jadi harus bilang ini paket adventure banget ya. Kalau kita lihat di sini dia bannya pakai Pirelli Scorpion Rally, tapi sepertinya nanti yang akan dikirim ke customer bukan ban ini. Jadi kemungkinan nanti akan pakai Michelin. Dan dua-duanya ban yang cukup serius ya di dunia motor-motor adventure. Dan kalau kita lihat bannya juga cukup besar.
Di depan itu pakai lebar 110 mm dan di belakang juga lebar juga. Jadi buat dipakai itu enak banget teman-teman. Jadi karena bannya lebar depan dan belakang, walaupun ini adalah ban yang tahu, tapi buat belok-belok ya, itu rasanya pede-pede aja. Jadi motor ini walaupun cukup berat, beratnya di atas 200 kilo, tapi begitu naik enteng banget rasanya. Apalagi kalau kita lihat ya di belakang sini, itu ciri khas sebuah motor adventure, paduannya di depan rally tower, tapi sebenarnya body dan semua kenyamanan itu sebuah motor adventure. Jadi joknya lebar dan dia berundak depan dan belakang. Antara rider sama pillion itu tidak menyatu gitu ya. Kalau yang lain mungkin ada yang modelnya kayak motor rally yang joknya kayak motor motocross, tapi ini joknya enak banget dengan tinggi jok yang nggak tinggi-tinggi banget sebenarnya. Jadi memang nggak ada pilihan jok antara pilihan jok tinggi atau rendah, tapi ini sih menurut saya masih cukup bisa dihandle dengan baik. Jadi ini tinggi saya 185 cm, duduk di atas Morbidelli T502X ini, kaki masih cukup menekuk. Dan suspensinya ini harus diakui, nah, karena ini sebuah motor adventure, suspensinya cukup lembut ya. Jadi buat ketemu jalan jelek, ketemu polisi tidur, ketemu jalan berbatu sekalipun, motor ini cukup nyaman. Walaupun dia tidak yang paling empuk. Jadi paduan antara sporty sama nyaman lah ya. Begitu ketemu jalan jelek, ya ini itu lagi ya, karena dia suspensinya agak sporty, jadi mungkin nggak bisa terlalu ngebabat seperti sebuah motor adventure sejati yang memang buat jalan jelek ya. Mungkin ini lebih ke 70% jalan aspal lah ya. Kalau jalan aspal sih, ketemu jalan keriting yang masih aspal lepas-lepas gitu sih masih oke. Tapi begitu agak-agak berbatu, nah baru kelihatan ini kerasanya suspensinya agak keras. Kalau yang memang butuh travel panjang, baru kerasa tuh kerasnya. Tapi selebihnya sih dibuat paduan antara touring-touring asik gitu ya. Nah ini motor nih cakep banget. Tapi kalau udah masuk jalur, nah mendingan agak-agak pikirkan lagi karena motornya satu lagi cukup berat ya, di atas 200 kilo. Dan tangkinya 18 liter. Jadi setelah kita pakai nih keliling-keliling gitu ya, itu dapatlah konsumsi bahan bakar masih di atas 20 km per liter, masih oke ya. Jadi rata-rata sih 4,8 liter per 100 km. Jadi kira-kira segitu, dan kalau dengan tangki 18 liter berarti bisa cukup jauh nih, ya kan? Berarti bisa ya sekitar 400 km jarak tempuh dengan bahan bakar full tank. Mantap kan? Ya nggak? Lalu posisi stang. Nah, posisi handlebar ini menurut saya cukup lah ya untuk handle motor adventure yang bukan motor rally ya. Jadi harus diakui motor ini kalau masuk jalur mungkin butuh skill ekstra ya. Tapi kalau mau buat riding santai aja, wah ini motor sih enak banget. Dan posisi stangnya juga enak banget. Nggak terlalu capek karena dia tidak terlalu tinggi. Kalau Anda tinggi banget dan Anda ingin membawa motor ini dengan cara berdiri ya, nah kalau Anda setinggi saya, kita coba ya. Nah, kita coba standarin dulu. Memang agak berat ya standarin duanya ya. Nah, kira-kira posisi berdirinya seperti ini. Kalau dipakai masuk ke satu jalur. Jadi memang kayaknya perlu ditinggiin lagi sedikit kalau Anda setinggi saya. Tapi kalau buat riding santai, wah ini sih posisinya segitiga berkendaranya enak banget ya. Yang menjadi karakter dia itu footstep dari motor ini tuh lumayan tinggi. Jadi untuk Anda yang setinggi saya, ngelihat kaki cukup menekuk. Jadi kalau pakai boots yang agak-agak tinggi ya, jadi mungkin kalau pakai ankle boots sih masih enak banget. Tapi begitu pakai boots yang agak tinggi, pergerakan kaki terbatas dengan kaki menekuk seperti ini, lama-lama agak pegel kalau jalan jauh. Jadi buat menjangkau rem dan segala macam itu jadi pegel di ankle aja. Itu aja sih, lainnya wah enak banget. Nah, buat kebutuhan touring nih, dia sebenarnya dengan harga itu Anda sudah dapat satu paket
box belakang. Jadi dapat box dan panniers kiri dan kanan, berikut dengan bracket-bracketnya. Mantap kan? Jadi nggak usah sibuk-sibuk lagi soal manajemen barang, karena boxnya juga besar. Di dalam ini muat satu helm full face, dan panniers kanan kirinya ini semua berbalan plastik sebenarnya kayaknya, tapi warnanya warna-warna logam gini, dan bentuknya bentuk adventure banget ya. Jadi nggak perlu beli-beli box lagi, harga motornya sudah berikut sama box. Dan sudah berikut dengan crash bar ini. Jadi crash barnya sudah aman, hanya saja di sini memang ditambahkan lampu untuk fog lamp. Nah, urusan pencahayaan nih, lampunya lumayan terang sebenarnya ya. Tapi karena kita sempat lewat jalur puncak 2 dan jalannya sudah gelap, jadi karena sudah ada fog lamp, kita cobain juga fog lampnya. Ternyata memang fog lamp ini sangat membantu, terutama kalau lewat jalan yang sama sekali nggak ada lampu ya. Jadi kalau Anda berkeputusan untuk nambahin fog lamp, nah itu adalah keputusan yang baik. Tapi sebenarnya lampunya sih cukup ya. Asal mungkin pada saat motor ini nggak punya setelan suspensinya, jadi kalau Anda nyetel suspensi buat sendiri, buat berdua, terus berdua dengan bawa barang, saran saya sih disetel lagi lampunya supaya nggak terlalu menjauhkan pengendaranya dari depan. Itu aja. Selebihnya buat riding malam juga mantap. Nah, lalu bagaimana dengan performanya? Nah, ini menarik sekali nih. Mesin 500 cc nggak usah ditanya lagi sih sebenarnya ya. Dia punya tenaga sekitar 46 daya kuda dan torsi 45 Nm. Memang tidak yang paling bertenaga di kelasnya ya. Tapi mesinnya kita coba dengerin. Jadi suara khas 2 silinder dan knalpotnya itu sudah cukup merdu ya. Jadi nggak usah ganti-ganti knalpotnya, sebenarnya selama perjalanan dia menemani Anda tuh kayaknya candu gitu loh bunyinya itu. Berat gitu ya. Kalau rata-rata motor standar ya 500 cc itu biasanya knalpotnya tuh sopan sekali. Nah, yang ini sudah ada suaranya. Jadi selama perjalanan bener-bener nanti begitu udah berhenti, ya kayaknya pengen denger lagi deh, pengen pergi lagi, kira-kira gitu ya. Jadi mesin 486 cc ini memang disalurkan ke belakang dengan transmisi manual 6 percepatan, dan dia punya 2 riding mode yang menarik nih. Ada yang standar sama off-road. Yang lucu adalah bayangan saya itu yang off-road tenaganya pasti lebih jinak dibanding yang standar. Ternyata enggak loh. Jadi yang standar itu ya standar aja, tapi begitu dipindah ke yang off-road, dia ABS-nya jadi mati dan tenaganya jadi jauh lebih galak loh. Jadi kalau Anda butuh tenaga yang bener-bener instan ya, nah pindahin ke off-road, motornya langsung beda banget karakternya. Di betot itu langsung kabur gitu. Jauh lebih enak dibanding yang mode standar. Jadi riding mode-nya pindahnya melalui tombol di sebelah kiri stang. Jadi ini bukan tombol cruise control ya, tapi ini riding mode. Dan buat tenaga, motor ini sih enak banget, buat nyalip enak, tenaga bawahnya cukup. Dan yang mengejutkan adalah ternyata dia buat pelan-pelan juga enak. Jadi buat riding harian, macet-macet, motor ini tuh rasanya, wah kok halus ya. Di bawah halus, tapi begitu butuh bejek, berat gitu enak. Nah, tapi ada sayangnya nih. Sayangnya itu perpindahan giginya lumayan kasar kalau RPM-nya belum terlalu tinggi. Terutama di gigi 1 dan gigi 2. Saya ada beberapa kali misgear di gigi 1, gigi 2. Itu mesti nyari dulu, oh memang mintanya dicungkil agak jauh gitu loh. Dan beberapa kali bunyi beletak gitu. Terus 2 ke 3 juga, kalau di bawah 4.500 RPM, itu suka nggak nyangkut gitu loh. Jadi nendangnya benar-benar harus sepenuh hati gitu loh. Tapi kalau di atas 4.500, 5.000, 6.000, pas lagi ditarik betot gitu, nah itu baru rasanya halus-halus aja. Tapi di atas gigi 3 sih aman, enak-enak aja, enak. Nah, engine brake-nya juga lumayan, walaupun ada quick shift-nya akan lebih enak lagi motornya. Tapi buat riding dari Jakarta, buat di harian, buat macet-macet, memang terasa hawa panas di bagian depan sini.
Tapi hawa panasnya nggak sampai yang bikin gobios keringetan banget ya, karena hawa panasnya terasa suam-suam saja di bagian depan sini, jadi kelihatannya kerasanya ya hanya di sekitar lutut dan tulang kering aja. Betis nggak kena, dan paha juga nggak terlalu kena. Jadi buat riding sih, apalagi udah ketemu jalan yang lengang sih, motor ini aman-aman aja, enak banget. Yang enaknya lagi adalah kalau misalnya gantian sama temen nih, mau, wah kayaknya jari saya lebih panjang dari dia, atau setelan kopling kan biasanya teman-teman bisa beda-beda ya, ada yang sukanya pendek, ada yang sukanya jauh. Nah, motor ini punya setelan di semua tuasnya, tuas kopling maupun tuas rem. Jadi semua handle-nya bisa disetel, dan setelnya cukup presisi karena dia model ulir, bukan yang model 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Dia modelnya ulir, jadi mau dikurangin dikit, dilebihin dikit itu no problem, enak. Lalu soal speedometer. Nah, dia punya dashboard yang saya bilang tadi ya, gayanya rally banget. Jadi dia bentuknya kotak dan mendatar gitu. Lalu di sini sudah LED, dan dia sebenarnya ini TFT ya. Jadi tampilan itu bisa macem-macem, nggak cuma seperti ini aja. Tapi kalau kita lihat dia ada standarnya, itu ada terang dan gelap. Jadi kalau dia cuacanya sudah agak-agak gelap, dia biasanya akan menjadi dark mode. Dan ini sekarang kondisinya terang, ada apa aja di sini. Speedometer biasa ya, dia modelnya angka doang. Yang model jarum adalah yang tachometernya, jadi ada model bar gitu ya. Lalu ada fuel meter, ada posisi gigi, ada odometer dan trip meter, lalu ada juga TPMS, Tire Pressure Monitoring System, dan ada konsumsi bahan bakar tuh rata-rata. Dan sebenarnya motor ini tuh sudah dilengkapi dengan koneksi ke handphone, jadi mirroring. Dan sayangnya kita nggak dikasih akses mirroringnya karena ini sudah terhubung dengan handphone yang ada di kantor pusatnya Morbidelli Indonesia, jadi handphonenya nggak kita bawa. Tapi kalau Anda sudah menghubungkan ke motor ini, sudah dikenalin handphone Anda, itu Anda bisa menampilkan peta di sini. Jadi ada navigasinya juga. Gimana? Mantep nggak? Jadi teman-teman, itu tadi hasil riding kita dengan Morbidelli Tail 502X. Motornya enak, suspensinya paduan antara empuk dan sporty. Kalau Anda suka dengan motor bergaya touring, tapi kayaknya lebih seneng 70% di aspal, ini adalah motornya. Dan kalau mau main ke tanah-tanah, bannya sudah mumpuni ya. Jadi bannya juga sudah tahu-tahu, jadi bisa lah dual purpose. Tapi kalau bener-bener main hard enduro, nah suspensinya nggak terlalu panjang travelnya, jadi kemungkinan mentok itu ada. Tenaga nggak diragukan lagi, dia punya power 46 daya kuda, dan buat nyalip-nyalip, buat touring itu enak banget, tenaga nggak ada habis-habisnya. Walaupun yang kita rasakan adalah transmisinya masih agak keras ya. Mudah-mudahan di beberapa model yang sama, yang lain ya, di 502 yang lain, nggak sekeras ini ya kalau teman-teman beli nantinya. Itu pengalaman yang cukup menarik naik 502X ini. Dan kayaknya Morbidelli cukup fokus di motor-motor adventure ya. Mulai dari 250, itu aja 2 model, dan yang middleweight ini 502 dan juga 1000 cc mereka punya. Jadi komplit main di adventure class. Oke? Yang tertarik sama Morbidelli silakan tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih yang sudah nonton video ini, dan nantikan juga video-video kami yang lain. Main-main juga ke website kami www.autorider.com, dan juga semua sosial media kami ada di @autorider.com, baik di TikTok, di Instagram, di X maupun di Facebook. Sampai jumpa di video-video kami yang lain. Bye!